Sayang sekali kalau kita baru menyadari banyak hal-hal baik, banyak hal-hal bagus yang kita sebenarnya miliki, tapi baru disadari ketika sudah hampir punah. Seperti halnya hewan-hewan tadi ya. Nah, sekarang ini ada juga yang tentunya juga bisa dibilang hampir punah dikarenakan kita sebagai bangsa Indonesia sendiri tidak mau untuk menyayanginya atau melestarikannya. Salah satunya adalah musik. Yang menjadi ironinya adalah di luar sana justru kalau ada kumpulan lagu-lagu world music salah satunya Indonesia. Musik tapi orang tradisional Indonesia ya justru namanya lebih gampang di luar negeri daripada di negaranya sendiri. Gitu. Benar sekali. Makanya sekarang ini sangat layak kalau kita undang salah seorang musisi yang juga beliau sangat intens pergerakannya di bidang world music dan juga beliau juga mendirikan sebuah sekolah musik. Langsung saja kita hadirkan ke tengah-tengah kita, Vicky Sianipa. Ya, Vicky Sianipa adalah seorang musisi Indonesia yang begitu peduli dengan kebudayaan Indonesia. Jadi yang lain mungkin mainnya mainstream, tapi beliau mainnya adalah world music kebanyakan. Dan bagaimana dialognya untuk bisa menyambungkan ketertarikan anak-anak sekarang terhadap musik Indonesia. Sebenarnya idenya datang dari mana sih? Kok bisa tertarik ke arah sana di mana-mana orang yang lain pada kepengen untuk wah rock semua gitu ibaratnya. Tapi lu sendiri malah beda sendiri, kenapa emang? Justru itu, aku mau berkarir di musik. Mikir gitu, kalau masuk ke mainstream lagi, gila ini saingannya udah banyak banget gitu loh. Gue coba geluti itu, ternyata tuh menarik banget dan menjadi sesuatu yang baru. Nah ya akhirnya gue putuskan untuk gue masuk lewat jalur musik ini gitu. Jadi justru malah orang-orang nggak nyangka nggak menggeluti bidang musik ini malah jadi ketertarikan sendiri buat lo ya. Betul. Soalnya kebanyakan kalau di luar malah ngelihat tuh Indonesia memiliki satu potensi di world musiknya kan gitu. Betul. Banyak sekali alat musik yang membuat mereka tertarik. Kalau menurut lu ada berapa sih alat musik Indonesia yang membuat orang bule itu ikut tertarik yang cuma bisa ditemuin di sini gitu? Iya, suku bangsanya berapa? 300 lebih gitu loh. Masing-masing suku bangsa punya sub etnis lagi yang alat musiknya beda-beda. Jadi total mungkin sekitar ribuan. Jadi bisa dibilang secara bahan baku gue nggak akan kehabisan mau sampai berapa lama lagi pun gitu. Kalau pergerakan lu tuh jadi ke arah mana? Ibaratnya lu mau gabungin semua, lu bikin versi modern atau lu bikin bawa musik tradisional itu menarik atau gimana? Gini, setelah gue mencoba menggabungkan etnik dengan modern ini, tercetus gue kayak ada visi baru gitu loh. Ini jadi solusi untuk pelestarian budaya Indonesia dari segi musik. Kenapa gue bicara pelestarian? Parameter lestari itu kan simpel aja deh, 30 tahun lagi masih ada. Nah yang tinggal di era itu siapa? Yaitu anak-anak muda sekarang nih. Anak-anak ya yang seumuran gue kayak mereka-mereka ini gitu loh. Oh gitu. Ya mereka sama gue beda setahun lah. Iyalah. Setahun, 20 tahun. Gue sepantaran sama mereka. Lewat 20 Pak. Iya beda, gue lahirnya keduluan aja gue. Ya, nah mereka ini kalau disuguhkan suatu yang sangat original, tradisional, mungkin akan mau muntah juga. Iya. Karena dibilang ya nggak gaul lah, nggak tren lah gitu ya. Nah akhirnya gue coba bikin, oke anak muda sekarang suka apa? Suka rock, suka R&B. Gue berangkat dari situ, menggarap, mendaur ulang lagu-lagu daerah Indonesia, tapi esensinya nggak hilang, dipertahankan, dimasukkan sebagai flavornya. Tapi efeknya gimana setelah akhirnya dimodernkan ini beberapa lagu-lagu yang tradisional untuk anak mudanya sendiri, apakah mereka lebih? Untuk dari suku-suku kan sekian banyak nih di Indonesia nih, aku start dari Batak dulu nih, tanah leluhur ya. Jadi ada isu di Batak itu sampai anak-anak Batak Jakarta ini udah malu pakai marganya karena malu jadi orang Batak. Nah dengan kita bikin ini ternyata banyak lagi anak muda Batak yang mau mencantumkan marganya dan bangga lagi jadi orang Batak. Nah setelah Batak baru pindah ke Sunda, ke Jawa dan lain-lainnya gitu. Wah ini sebuah ekspansi yang perlu kita dukung. Tepuk tangan buat Vicky Sianipa. Sebagai bukti bahwa musik tradisional Indonesia juga sangat menarik. Justru yang menjadi ironi lagi adalah orang bule lebih tertarik dengan alat musik Indonesia dibanding Indonesia sendiri. Buktinya adalah kita mempunyai list, ini adalah musik luar negeri yang terinspirasi musik tradisional Indonesia. Sama-sama kita saksikan, inilah dia Ala Tonight Show. Silakan Isti. Yang pertama yaitu Merry Christmas Mr. Lawrence. Ini merupakan soundtrack dari judul film yang sama.
Sempat terkenal di tahun 80-an, bahkan soundtrack ini memenangkan BAFTA Awards untuk kategori Best Film Music 1983. Ih, baru saya itu. Itu ada di detik ke-50-nya. Berikutnya yaitu Tokyo Drift, Teriyaki Boys. Lagu yang merupakan soundtrack dari film Fast and Furious ini jelas sekali terdengar alunan musik bernuansa gamelan pada intronya. Iya, coba ada videonya Bang. Lagu ini nih. Gak usah nyinden tapi di sini tinggal. Iya aja gitu. Tapi walaupun dipakai intronya aja cukup catchy ya. Itu banget tapi ya. Berikutnya yaitu Rose in the Wind, Anggun. Penyanyi internasional yang sudah berkebangsaan Perancis ini ternyata masih tetap mencintai tanah air Indonesia. Hal ini dilihat dari lagu-lagunya yang masih memiliki unsur-unsur Indonesia bangetnya. Ya, tepuk tangan untuk bagaimana permusikan Indonesia ternyata juga dihargai di luar sana. Walaupun sebenarnya banyak sekali esensi yang lebih tebal lagi ya di world music ya. Kalau kita mungkin mencari list world music, pasti Indonesia menjadi salah satu yang diperhitungkan rupanya ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita inilah para musisi untuk bisa bukan gua kesannya para musisi, kita anak-anak muda supaya bisa membuat sesuatu yang tradisional di Indonesia menjadi sebuah tren atau juga mungkin lebih speak out lah gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini kurang ada suatu kemasan terhadap pertunjukan-pertunjukan yang berbau tradisional. Kemasannya itu yang gimana caranya market terbesar Indonesia ini bisa beli tanda kutip ya, entah nonton, entah apa, mendengar gitu loh. Yang otomatis memang untuk awalnya sih agak berat gitu ya. Makanya di sini peranan pemerintah tuh sangat besar. Jadi sebenarnya kalau menurut saya inisiasinya balik lagi emang harus dari pemerintah. Yeah. Jadi bukan hanya mencatat, terus mempromosikan ke luar negeri. Buat saya tuh nggak perlu ya bikin acara apa Indonesian Night di Amerika lah, di Timur Tengah apa di Eropa. Justru yang perlu di negeri sendiri, mendingan budgetnya buat membuat misalnya World Music Festival ataukah pertunjukan yang memerlukan biaya besar. Kenapa harus biaya besar? Karena melibatkan tradisional dengan modern, pengemasannya ini lumayan butuh biaya besar gitu loh. Iya. Kayak seperti kalau budaya negara tetangga sama kita kebanyakan kita, tapi kenapa lebih menarik datang ke mereka? Karena packagingnya mereka bisa mampu membuat lebih banyak. Nah, orang kita tuh banyak sekali jagonya packaging seperti itu gitu loh. Tapi dipergunakan untuk sesuatu yang komersil juga. Jarang ada yang mau intens ke bagian ini ya. Nah, misalnya kan punya kesempatan untuk melakukan perbuatan seperti itu. Dengar-dengar katanya mau ada rencana mau bikin sekolah nih. Ya itu salah satu usaha aja sih untuk menarik ya. Karena udah banyak juga permintaan dari hasil-hasil apa yang aku kerjakan ini. Bang pengen belajar musik tradisional di mana ya? Pengen belajar suling Sunda di mana? Pengen belajar gamelan, pengen belajar gondang Batak. Nggak ada tempatnya. Jadi aku pikir kenapa enggak gitu dibuat suatu sekolah musik yang mengajarkan musik-musik tradisional, tapi musik internasionalnya tetap ada. Nah, kalau yang bedakan sekolahnya nanti rencana kira-kira apa sih dengan sekolah-sekolah biasa, sekolah musik biasa? Nggak cuma C, D, E, F, G gitu, nggak gitu aja kan? Gini sih, kebanyakan sekolah musik yang ada di sini tuh sekolah instrumen ya, sekolah gitar, sekolah drum, nggak ada yang sekolah musik beneran. Ada mungkin ya, tapi dengan demand yang ada tuh masih nggak berimbang lah. Yang mau aku coba buat tuh sekolah musik yang lulusannya jadi bisa buat musik. Nah ini gue pengen bikin sekolah musik yang keluar bikin musik, bukan sekedar bisa main instrumennya.
kebetulan saya sekolah musik S2 lulus. Apa tuh? Untuk jurusan kecrekan tutup botol. Semua juga bisa itu. Tapi itu tradisional loh. Tradisional untuk yang di pinggir jalan ya. Ya kalau gitu sekarang berterima kasih lah. Kita ucapkan terima kasih untuk Viti Kativa menurut saya. Salahnya ngomong gitu. Mudah-mudahan apa yang diupayakan bisa menjadi nyata dan kita support terus untuk membuat musik tradisional Indonesia menjadi sebuah musik yang modern. Dan jangan kemana-mana, kita akan dari musik bergerak ke fashion. Tapi fashionnya agak lebih unik. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.